Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang kami hormati Pak Tatang Ahmad Taufik sebagai dosen pengampu kami di mata kuliah Manajemen Teknologi dan Inovasi kelas F, dan juga yang kami hormati teman-teman semua. Ketemu kembali dengan kami dari kelompok 1. Saya sendiri Taufik Siregar dan juga teman kami Jupri Sitiaji. Izinkan kami kesempatan ini untuk menyampaikan proposal proyek kelas yang pada malam ini kami membawa tema terkait dengan analisis penerapan teknologi artificial intelligence, mobile device video recorder dalam sistem pemantauan keselamatan transportasi batubara di PT XYZ. Next. Ya, kita lihat ini gambaran outline yang akan kami bawakan dalam beberapa waktu ke depan. Sebagai overview, di chapter 1 nanti kita akan bicara terkait dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan terakhir terkait dengan manfaat penelitian. Dan di chapter 2 nanti kami juga akan menyampaikan beberapa dasar teori yang terkait dengan penelitian ini yang terdiri dari teori terkait dengan artificial intelligence dan MDPR. Yang kedua berkaitan dengan bisnis model canvas, terus tingkat kesiapan teknologi, dan terakhir nanti tingkat penerimaan teknologi. Dan di chapter 3 berkaitan dengan metodologi penelitian yang akan kami lakukan nantinya, yang nanti juga kami akan sampaikan bagaimana detail konsep dan metode penelitian yang akan dibawakan, terus pengukuran tingkat kesiapan teknologi atau TKT, dan di poin 3 itu berkaitan dengan pengukuran tingkat penerimaan teknologi. Dan di chapter 4 nanti berkaitan dengan referensi yang kami gunakan dalam penelitian ini. Next. Ya, di latar belakang Bapak Ibu semuanya, di sini dapat kami sampaikan bahwa pada saat ini PT XYZ sedang berupaya ya meningkatkan produksi pengangkutan batu baranya hingga mencapai tingkat produksi puncak di 6 juta ton per tahun. Namun dengan panjang jalan yang mencapai hampir 78 km dan terbatasnya jumlah pengawas dari titik penumpukan hingga pelabuhan, aktivitas pengangkutan batu bara ini telah menyumbang persentase kecelakaan tertinggi ya dibandingkan dengan bisnis proses yang lain, yang mana ini sudah kemudian berdampak dan mengakibatkan kerugian besar bagi pekerja, keluarga, dan perusahaan. Dan dengan landasan untuk meningkatkan aspek keselamatan kerja, PT XYZ akan menerapkan teknologi artificial intelligence, mobile digital video recorder, atau disingkat menjadi AI MDPR pada proses pengangkutan batu bara untuk meningkatkan kinerja dan keselamatan transportasi batu bara. Proses pengkajian awal diperlukan sebagai alat manajemen dan komunikasi untuk memastikan penerapan teknologi ini secara efektif dan efisien. Dan karya ilmiah ini nanti dilakukan untuk memberikan penilaian atas tingkat kesiapan sekaligus penerimaan teknologi AI MDPR ini dengan menggunakan ada 2 metode yang akan kami pakai, yaitu metode pengukuran tingkat kesiapan teknologi atau TKT, dan juga metode teknologi acceptance model. Dan kesempatan ini kami akan memakai model TAM2. Next. Sebagai rumusan masalah dari latar belakang yang sudah kami jelaskan di awal tadi, ada 2. Yang pertama, bagaimana tingkat kesiapan teknologi artificial intelligence (MTPR) yang akan diterapkan di PT XYZ. Dan sebagai masalah kedua yang akan kami telusuri adalah bagaimana sih tingkat penerimaan operator pada saat teknologi artificial intelligence MTPR ini akan diterapkan di PT XYZ. Next. Dari masalah yang sudah dirumuskan, sehingga tujuan penelitiannya menjadi 2 juga. Yang pertama, mengukur tingkat kesiapan teknologi
Dan yang kedua adalah mengukur tingkat penerimaan operator terhadap teknologi AI MDPR tersebut. Next. Dan di section 1.4 di sini berkaitan dengan manfaat penelitian. Paling tidak ada dua yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu semua, bahwa manfaat yang pertama yaitu sebagai referensi perusahaan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesiapan teknologi AI MDPR ini sebelum diimplementasikan. Dan sebagai manfaat yang kedua adalah memperkaya kepustakaan dan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Next. Ya, di chapter 2 ini berkaitan dengan dasar teori, paling tidak ada 4 yang akan kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan teknologi AI MDPR sendiri, terus PMC, Business Model Canvas, dan berikutnya terkait dengan tingkat kesiapan teknologi dan juga tingkat penerimaan teknologi. Next. Ya, Bapak Ibu semua, di Artificial Intelligence MTPR, kalau dari secara terminologi, Artificial Intelligence itu merujuk kepada kemampuan komputer ataupun sistem untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Dan untuk mobile digital video recorder sendiri, ini merupakan teknologi yang digunakan untuk merekam video dan data terkait dari berbagai sumber, seperti kamera, keamanan, sensor, dan perangkat lain. Dalam lingkungan yang bergerak seperti kendaraan bermotor. Dalam konteks ini, Artificial MDPR ini akan diinstal di dalam unit alat angkut batu bara. Dan ada beberapa aspek kunci Bapak Ibu semua terkait dengan teknologi AI MDPR ini. Pertama terkait dengan aspek perekaman video, analisis video berbasis AI, ketiga aspek pengenalan suara, manajemen data, keamanan, pengawasan armada, bukti hukum, pemantauan real time, dan terakhir adalah aspek pemeliharaan kendaraan. Next. Next, Pak Jupli. Ya, di bisnis model Canvas ini, dasar teori yang dapat kami sampaikan bahwa konsep model bisnis ini digunakan sebagai cara yang umum untuk menjelaskan bagaimana perusahaan berinteraksi dengan pemasok, mitra kerja, dan pelanggan, serta untuk menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana sih organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. Ini berdasarkan Gunawan tahun 2016. Bapak Ibu semuanya, ada 9 elemen penting BMC yang dapat kita sampaikan, yaitu berkaitan dengan customer segments, 2 value proposition, 3 channel, customer relationship, 5 revenue sources, 6 berkaitan dengan key resources, 7 key activities, 8 key partnership, dan yang 9 adalah cost structure. Next. Ya, untuk detailnya kemudian akan disampaikan oleh Pak Jupli Setiaji. Silakan Pak Jupli. Ya, baik. Terima kasih Pak Rahmat Taufik. Menyambungkan topik terkait dengan bisnis model Canvas. Dari topik yang kita angkat, terkait dengan Artificial Intelligence Mobile Digital Video Recording, ini merupakan alokasi atau pemantauan kami terhadap BMC. Yang pertama terkait dengan customer segment. Kita melihat untuk customer segment, siapa sih customer yang akan kita tuju dari improvement atau deployment dari penerapan teknologi Artificial Intelligence Mobile DVR tersebut. Yang pertama adalah corporate business. Tentu saja ini berkaitan erat dengan proses bisnis dari suatu perusahaan. Dalam hal ini adalah PT XYZ. Lalu yang kedua adalah operation mining. Turunan dari bisnis perusahaan, yaitu adalah operasi perusahaan itu sendiri, di mana teknologi ini mampu meningkatkan produksi pengiriman batu bara tersebut. Lalu yang kedua, key yang kedua adalah value proposition, di mana kita yang bekerja di bagian operation
itu kita harus sudah sadar terhadap perilaku safety. Kemudian berikutnya adalah mining transport, yang kedua adalah innovation technology, kemudian adalah quality improvement. Poin yang ketiga dari BMC itu adalah channel. Dari channel tersebut mendeskripsikan bahwa apa saja sih yang dapat dihasilkan, apa saja yang dapat ditampilkan. Yang pertama, kita bisa lihat progresnya itu dari progress meeting, kemudian dashboard, kemudian operational report. Lalu poin yang keempat adalah customer relationship. Hubungan dengan customer, artinya di sini terhadap operation-nya itu sendiri. Tentu saja itu akan melancarkan atau mempermudah serta meningkatkan bisnis cycle dari PT XYZ tersebut kaitannya dengan transportasi batu bara. Kemudian adalah improvement teknologi. Tidak menutup kemungkinan dari improvement atau deployment suatu teknologi itu bisa diangkat atau bisa diturunkan menjadi tambahan teknologi untuk operation mining transport tersebut. Kemudian poin yang kelima adalah revenue structure. Seperti yang disampaikan di latar belakang proyek kelas ini, di mana concern terhadap operation mining itu adalah production delivery. Bagaimana caranya delivery dari mining itu tiba ke pelabuhan dengan selamat, dengan kuantiti yang sesuai dengan yang direncanakan. Tentu saja ini akan meningkatkan increase production delivery. Kemudian increase work safety transportation. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal terkait dengan safety behavior atau perilaku keselamatan, itu pun perlu ditingkatkan sehingga operator, supervisor, serta pelaksana di lapangan itu concern terhadap jalannya operasi dengan penuh keselamatan. Kemudian poin yang keenam adalah key resource. Key resource ini melibatkan siapa saja sih? Tentu saja ini melibatkan pihak IT department, operational mining team, kemudian adalah project management. Kemudian poin yang ketujuh adalah key activities. Dalam penerapan teknologi AI MDVR ini, tentunya kita menghadapi namanya TKT, tingkat kesiapan teknologi, di mana dalam tahapan tersebut, salah satu poin pentingnya adalah proof of concept. Ini berfungsi untuk membuktikan bahwa teknologi yang akan kita terapkan tersebut itu dapat bermanfaat dan memiliki value yang tinggi, penggunaan yang maksimal. Oleh karena itu, di sini diklasifikasikan menjadi proof of concept, deploy infrastructure, dan juga test commissioning activities. Lalu kemudian poin yang ke-8 itu adalah key partner. Siapa saja sih pihak yang terlibat dalam penerapan teknologi AI MDVR tersebut? Tentu saja manajemen. Lalu yang kedua adalah sisi operasionalnya, yaitu operator dan supervisor. Lalu berikutnya adalah subkontraktor. Kenapa subkontraktor itu dilibatkan? Itu dikarenakan mereka info produk mereka dan develop produk mereka di perusahaan XYZ tersebut. Kemudian poin berikutnya atau chapter berikutnya adalah poin 2.3 tingkat kesiapan teknologi. Jika kita membahas teknologi readiness level, artinya terdapat pengukuran tingkat kesiapan sebuah teknologi. Indikator yang menunjukkan seberapa siap atau matangnya sebuah teknologi dapat diterapkan dan diadopsi oleh pengguna, baik organisasi ataupun perorangan. Menurut referensi kami, yaitu dari NASA, terdapat 9 tahap tingkat kesiapan teknologi, di mana dikategorikan sebagai riset teknologi dasar, kemudian riset untuk pembuktian kelayakan, pengembangan teknologi, demonstrasi teknologi, pengembangan sistem atau subsistem, sehingga di akhir pengujian sistem, peluncuran, serta pengoperasian. Tahapan ini merupakan tahapan yang baku, di mana dapat dipersiapkan sebaik mungkin, mulai dari proses inisiasi hingga akhirnya nanti terbukti teruji sehingga berhasil dioperasikan.
Dalam TKT 1, prinsip dasar dari teknologi itu diteliti dan juga dilaporkan. Artinya ada proses identifikasi dari teknologi yang akan kita terapkan. Lalu yang kedua adalah formulasi konsep dan atau aplikasi teknologi. Formulasi konsep ini sungguh sangat penting karena kita bisa melihat bahwa seberapa jauh sih teknologi yang akan kita terapkan tersebut bisa kita improve atau bisa kita jadikan acuan sebagai eh, new teknologi yang akan kita terapkan. Kemudian TKT 3, pembuktian konsep, proof of concept, fungsi dan atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental. Lalu yang keempat adalah validasi kode, komponen breadboard validation dalam lingkungan laboratorium. Lalu kemudian yang TKT 5, validasi kode komponen dalam suatu lingkungan yang relevan. Kemudian yang keenam adalah demonstrasi model atau prototype sistem subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan. Kemudian TKT yang ketujuh adalah demonstrasi prototype sistem dalam lingkungan atau aplikasi sebenarnya. Kemudian yang kedelapan adalah sistem telah lengkap dan memenuhi syarat, qualified melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan atau aplikasi sebenarnya. Lalu kemudian TKT yang terakhir, yaitu TKT 9, sistem benar-benar teruji, terbukti melalui keberhasilan pengoperasian. Tentu saja dalam tahapan ini memiliki tantangan tersendiri. Namun rasanya ini bukan hal mustahil untuk diwujudkan karena penerapan teknologi atau inisiasi teknologi itu pasti terjadi di industri ini. Poin berikutnya adalah 2.4 tingkat penerimaan teknologi atau teknologi acceptance model, di mana secara definisi salah satu model yang dapat digunakan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi diterimanya suatu teknologi. Faktor yang mempengaruhi pengguna yang akan menggunakan teknologi baru terdiri dari, pertama, persepsi kemudahan pengguna, lalu yang kedua adalah persepsi kebermanfaatan. Inilah salah satu indikator penerimaan teknologi. Seperti yang saya sampaikan di awal, perceived usefulness itu menjadi poin utama. Kemudian persepsi kebermanfaatan atau perceived issues itu adalah poin atensi kedua. Bisa dilihat dalam gambar di samping terkait dengan teknologi acceptance model 2. Oke, berikutnya kita membahas tentang metodologi. Penelitian ini adalah penelitian survei yang bersifat deskriptif dan eksploratif yang digunakan untuk mendapatkan pendapat responden. Dalam hal ini adalah operator, operation mining, serta manajemen tentang implementasi teknologi AI MDVR. Tipe survei yang penulis lakukan adalah mencari data dengan mengirim kuesioner kepada pihak-pihak terkait seperti manajer, pengawas, operator yang sehari-hari bekerja di bagian transportasi batubara di PT XYZ. Berikutnya adalah metode penelitian. Kami menganalisa terdiri dari 3 fase. Yang pertama adalah fase yang sering dikenal sebagai tahapan pendahuluan di mana peneliti mulai menentukan tema penelitian, studi literatur, dan membuat kerangka penelitian. Lalu fase yang kedua adalah memulai penelitian dengan melakukan pengumpulan dan melakukan analisa data. Fase yang ketiga adalah peneliti menarik kesimpulan serta hasil, kemudian data olahan, serta memberikan rekomendasi dan saran. Dari sini, dari halaman ini kita dapat melihat flowchart atau bagian alir penelitian. Pada saat kita akan melakukan inisiasi, tentu saja kita harus menentukan tema terlebih dahulu. Tema tersebut penting karena memang itu sebagai guidelines kita untuk menentukan literatur mana yang akan kita cari dan akan kita pelajari. Kita bisa melihat dari beberapa literatur yang mungkin internasional,
lokal atau yang lainnya yang membahas tentang atau yang berkaitan dengan metodologi, topik, ataupun eh, pengukuran yang akan dilakukan. Kemudian berikutnya adalah proses perancangan penelitian. Proses perancangan penelitian ini bisa dilakukan dengan berbagai tahap. Selanjutnya adalah teknologi, analisa bisnis model dengan BMC. BMC ini tentu sangat lazim karena melibatkan 9 kanvas yang tadi saya sebutkan di bab 2.2. Kemudian kita lakukan teknologi readiness level dengan cara pengukuran dengan teknometer, kemudian tingkat kesiapan teknologi EEM di VR. Di tahapan yang lain juga kita melihat atau melakukan pengukuran atau penelitian tentang teknologi acceptance test model. Kita lakukan identifikasi kriteria dan penyusunan serta penyebaran kuesioner. Setelah kita dapatkan kuesioner tersebut, kemudian kita olah data tersebut sehingga akhirnya didapatkan penggabungan antara tingkat kesiapan teknologi dan juga pengolahan data, kita dapatkan analisa data. Sehingga kita akan dapatkan kesimpulan serta kita dapat merekomendasikan dari hasil eh, perancangan penelitian tersebut. Masuk ke berikutnya yaitu adalah pengukuran TKT. Seperti saya sampaikan di slide sebelumnya bahwa menganalisa seberapa jauh tingkat kesiapan Artificial Intelligence Mobile Digital Video Recording untuk nantinya diadopsi dan diterapkan oleh perusahaan, tentu saja ini sangat berkaitan erat. Karena ini teknometer ini merupakan salah satu tools atau aplikasi yang biasa digunakan untuk teknologi readiness level. Aplikasi ini didukung dengan data wawancara kepada para pemangku kepentingan atas teknologi ini yaitu diantaranya adalah supplier, pimpinan departemen, OHS PT XYZ, dan pengawas pengangkutan batubara. Selanjutnya kita akan bahas pengukuran TRL. Metode yang digunakan adalah menggunakan TAM2. Mungkin saat ini umum dilakukan oleh peneliti. Instrumen penelitian digunakan adalah wawancara dan kuesioner seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya. Tentu saja memberikan pertanyaan yang disesuaikan dengan karakteristik kegiatan operasi pengangkutan batu bara, sehingga kuesioner ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah membuat pertanyaan mengenai identitas diri, dan bagian kedua adalah pertanyaan tertutup, meliputi semua variabel penelitian. Tentu saja berkaitan dengan operasional mining tersebut. Skala penilaian kuesioner yang menggunakan adalah skala Likert 1-5. Demikian paparan singkat kami dari kelompok 1 dari Pak Rahmat dan saya sendiri Zufli Setiaji. Berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk membuat proposal proyek kelas kami. Demikian, terima kasih kepada teman-teman, terima kasih kepada Pak Tatang. Saya akhiri, selamat malam.